Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Fa in sattartahu sattarallahu alaika. Ini tentang masalah aib orang yang tak boleh untuk kita buka. Jadi boleh kita membuka aib itu ada pada 5 keadaan yang sudah kita bahas sebelumnya. Di antaranya menjadi saksi di depan hakim, itu boleh membuka aib. Jadi umpamanya kita diminta jadi saksi oleh hakim, si fulan silahkan, kita mesti menyampaikan apa yang kita saksikan. Oh ya, si fulan itu begini begitu, boleh. Kemudian seseorang yang minta fatwa kepada mufti, itu boleh juga dia untuk membuka aib seseorang. Umpama dia bercerai dengan suaminya, tapi suami ini tak terima dia. Maksudnya ketika dia telah menceraikan, menjatuhkan talak istrinya, tiba menyesal sang suami. Kata suami, tadi itu nak jadi dan ceraian kau dah, katanya. Padahal tadi diceraikan. Sang istri menerima dan menyimak bahawa itu memang cerai. Akhirnya datanglah si istri kepada si mufti untuk minta fatwa. Jadi si istri boleh membuka aib suaminya. Jadi kata mufti, bagaimana kok bisa engkau diceraikan oleh suami engkau? Dibukalah aibnya. Ya, suami aku tu begini-begini. Ya, semuanya disampaikan. Suamiku marah, dan kalau marah itu tak tahu siapa lagi. Dan suami itu begini-begini. Ya, sampailah macam mana suami denganmu, engkau dinafkahi atau tidak? Saya jarang dinafkahi. Kalaupun dinafkahi tapi dalam keadaan terpaksa. Pokoknya dibukalah semua aib suami oleh sang istri. Itu boleh di depan si mufti mengambil atau mencari hukum fatwa. Pokoknya 5 dia. Selain daripada itu tidak dibolehkan. Tapi oleh karena itu kita disuruh untuk menutup aib saudara kita. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah menutup aibnya. Jadi di sini Imam Ghazali mengatakan, menganjurkan kepada kita untuk menutup aib saudara kita, maka Allah pun menutup daripada aib kita. Wa in fadahtahu, kalau seandainya kita membuka aib saudara kita, kita buka aibnya, maka Allah pun akan memberikan kepada kita lidah-lidah yang tajam, yang merobek-robek akan kehormatan kita di dunia dan di akhirat, maksudnya di agama kita. Jadi kalau kita membuka aib orang, orang pun akan membuka aib kita. Kalau kita membuka aib orang, orang pun akan datang lebih banyak lagi untuk menghina, mencaci maki daripada diri kita. Maka hati-hati. Aib itu bagus kita simpan saja, jangan kita sampaikan kepada orang. Jadi kita tahu aib si fulan begini dia aibnya, jangan sampaikan, diam saja. Kadang kita si anu tu tahu dan tu kartu joker aja dah tu. Ada pula kawan kita ni seperti itu dia. Saya tahu kelemahannya itu. Kelemahan dia tu ada di saya itu. Itu yang tidak dibolehkan dalam pandangan Islam. Ini Imam Ghazali luar biasa. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan berkat Imam Al-Ghazali Allah habiskan wabah ini. Allah jauhkan wabah corona ini daripada kita, keluarga kita dan kaum muslimin di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Maka kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kemudian engkau bukakan akan aib orang, orang pun akan membuka aib engkau, dan Allah pun akan membuka aib engkau di akhirat. Ala ru'usul khalaik, seluruh orang-orang akan memandang aib engkau. Jadi nanti di akhirat itu dibayangkan seperti ada layar tancap yang besar. Layar tancap tadi semua orang memandang ke layar tancap itu di akhirat besok. Nampaklah aib kita. Pernah awak mencilok, di situ nampak kita mencilok. Pernahkah kita melakukan naudzubillah zina, nampak. Pernahkah kita menggunjing orang, memfitnah orang, di situ nampak itu. Tak bisa kita menutupnya.
Maka itulah berdoa kepada Allah, sattir uyubana bisitrikal jamil, tutuplah aib kami dengan sebaik-baik tutupan ya arhamar rahimin. Wa in nazarta ila zahirika, dan apabila engkau memandang kepada zahir diri engkau, wa batina, dan kepada batin engkau, falam tatlu' fihima, dan engkau tidak sanggup melihat kepada keduanya, karena aib kita banyak. Jadi aib di orang lain kita nampak, tapi aib di diri kita tak nampak. Padahal kalau seandainya dibukakan oleh Allah mata kita untuk memandang aib diri kita sendiri, kita tak bisa melihat aib yang dari luar, aib yang di dalam. Jadi di dalam ada aib diri kita, di luar ada aib. Di dalam mungkin busuk hati, mungkin iri hati, mungkin dengki, kan di dalam letaknya itu. Kita tak nampak. Di luar kita mungkin bisa nampak. Di luar mungkin ada kudis, ada panau, ada kuruk dan lain sebagainya. Kan aib itu. Tapi kan aib zahir tidak sebandinglah dengan aib yang ada di dalam batin kita. Maka oleh karena itu jangan kita memandang aib orang saja, aib diri kita lebih banyak lagi. Jadi jangan kita disibukkan dengan aib orang lain dan lupa kita kepada aib diri kita. Kita semua punya aib. Maka kata para ulama sufi, kalau seandainya dibukakan seseorang itu aibnya, maka dia tidak akan pernah memiliki teman di dunia ini. Kawan awak nak ni jawab dah, kalau seandainya Allah bukakan aib. Jangankan teman, isteri kita pun tak akan mau tidur dengan kita. Kalau Allah bukakan aib, ini Allah tutup aib. Allah tutup. Aib tu Allah tutup. Isteri kita saja yang dekat dengan kita tak tahu aib kita. Allah tutup aib itu. Ya paling tahu cuman aib-aib kecil. Ya seperti mungkin lolok berkaruh. Itu kan aib kecil. Tapi aib besar Allah tutup. Kalau Allah nampakkan aib besar lebih busuk daripada bangkai, tak mau isteri kita dengan kita. Anak takkan mau dengan kita. Pendamping kita takkan mau dengan kita. Allah tutup aib itu. Maka kata para ulama sufi, kalau seandainya Allah buka aib engkau di dunia, maka engkau tidak akan pernah memiliki teman di dunia. Tak mau orang teman dengan kita. Bangkai busuk, bisa kita lama-lama duduk di dekat bangkai busuk? Bisakah kita makan di dekat bangkai busuk? Bisakah kita mengaji dekat bangkai busuk? Tak bisa. Maka itulah Allah tutup aib itu, sehingga banyak teman-teman kita, banyak sahabat kita yang duduk bermajlis dengan kita. Itu dia. Jadi falam tatlu'a fihi ma 'alal aib, karena engkau takkan mungkin bisa memandang kepada diri engkau, karena diri engkau banyak aib, banyak kekurangan baik di agama dan begitu pula di dunia. Fa'lam, ketahuilah hai orang yang belajar, kata Imam Al-Ghazali. Ketahuilah hai orang-orang yang sedang sibuk dirinya untuk ibadah kepada Allah, anna jahluka bi'uyubi nafsik, bahwa jahilnya engkau dengan aib diri engkau itu lebih keji, sekeji-kejinya, dan lebih keji daripada sesuatu yang bodoh. Kita tak tahu diri kita punya aib. Tak tahu kita. Dengan ketidaktahuan kita itu, ternyata itu adalah aib yang paling bodoh rupanya. Jadi aib yang paling di daerah kita lah, apalagi di kondisi kita hari ini, bodoh tu aib tak? Aib. Si fulan tidak belajar, si fulan orang bodoh, si fulan dikecuh aja ada orang baik dalam masalah perhitungan uang, bisnis dan lain sebagainya. Dia orang bodoh. Aib kah? Aib. Kebodohan itu suatu aib. Wala aiba azman min hamki, dan tidak ada aib yang lebih besar daripada bodoh. Bodoh itulah aib yang paling besar. Maka orang bodoh adalah orang yang tidak mengetahui aib dirinya sendiri. Jadi kita kalau tidak tahu kita aib kita, berarti kita orang bodoh berarti. Maka itulah kata Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam hikam Imam Athaillah, sibukkanlah dirimu untuk mengenal aib dirimu dan berbaik sangkalah engkau kepada orang lain. Jadi kepada orang lain banyak baik sangka, kepada diri kita berbanyak buruk sangka. Gitu dia. Jadi kalau kepada diri kita tak apa-apa kita buruk sangka. Dicela aku, ini malas ibadah, saya hari ini malas sekali ibadah. Banyak buruk sangka. Mungkin saya yang salah ini terhadap orang lain. Banyak buruk sangka ke diri kita. Banyak husnuzan kepada orang lain. Itu ajaran daripada Imam Ibnu Athaillah Iskandari. Jadi kita hidup di dunia ni banyak-banyak berburuk sangka ke diri kita. Jangan ke orang lain. Kalau ke orang lain tu perbanyak baik sangka, husnuzan kita kepada orang lain. Bisa tak?
Agak borek ni. Awak bisanya buruk sangka ke diri orang, berbaik sangka ke awak. Lah macam itu dia elok ke paji tu, hanya buruk je kat dalam tu. Tu kena kita itu. Macam tu bisa menolong macam ni kata dia kan. Ndak ada PT dikasih PT, ndak ada rokok dibolehkan rokok, ndaknya makan siang diajak makan siang. Lah elok dan ke paji tu tapi nya buruk juga dan baru. Berarti belum bisa ni. Dia yang dimaksud oleh Imam Ghazali, di Imam Ibn Athaillah Skandari, berbaik sangka kepada orang, berburuk sangka kepada diri kita. Itulah makam yang tertinggi dalam berubudiyah kepada Allah. Wala aiba a'zam min hamki, dan tidak ada aib yang paling besar, yang paling hina daripada kebodohan. Memang bodoh itulah aib yang paling besar. Malu. Orang bodoh malu tak kita kalau kita bodoh? Malu. Nauzubillah. Walau aradallahu bika khairan, dan seandainya Allah bukakan kepada engkau kebaikan, maka engkau akan memandang daripada aib diri engkau. Jadi Allah memberikan pandangan kepada kita dengan kita bisa melihat aib-aib kita. Itu tanda Allah memberikan suatu kebaikan untuk kita. Tapi untuk apa? Untuk kita mengingat akan diri kita bahawa diri kita lebih hina dibandingkan orang lain. Itu dia. Jadi kita melihat diri kita ada kekurangan. Solat sering tinggal, zikir sering tinggal, maksiat sering kita lakukan. Aib diri kita dibukakan oleh Allah. Itu tanda bahawa kita diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Fashkurillahi ta'ala alaih, maka berterima kasihlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Allah sudah menampakkan keburukan diri kita sendiri. Jadi kita memandang diri kita buruk, itu tanda syukur nikmat kepada Allah. Itu dia. Tapi kalau kita memandang diri kita lebih baik daripada orang lain, berarti itu musibah. Bayangkan itu beratnya nih. Memandang diri kita lebih baik daripada orang lain itu musibah. Tapi memandang diri kita lebih buruk dibandingkan orang lain itu syukur tu. Tu nikmat itu. Kita selama ni banyak dapat nikmat atau dapat dapat bala. Pokoknya memandang diri kita lebih hina dibandingkan orang lain itu syukur. Tapi memandang diri kita lebih baik daripada orang lain itu musibah. Kita mana yang lebih sering, musibah atau nikmat? Musibah. Kita lebih sering memandang diri kita lebih hebat dibandingkan orang lain, lebih bersih dibandingkan orang lain, lebih suci dibandingkan orang lain. Na'udzubillah. Jadi kata Imam Al-Ghazali, jika engkau benar, jika engkau bisa melihat daripada diri engkau, maka bersyukurlah engkau kepada Allah bahawa itu Allah inginkan kepada engkau dalam kebaikan. Wala tufsidu, dan jangan engkau rusak dengan mencaci maki manusia dan dengan mengadu domba daripada manusia. Tak boleh. Kita Allah beri lidah. Tadi kan dari lidah ni. Jangan kita menghibah, jangan kita menamimah, jangan mengupat orang, jangan mengadu domba orang. Fa inna dzalika min a'zamil uyub, maka sesungguhnya itu adalah sebesar-besar aib. Jadi tak boleh kita mencerca orang, tak boleh menghardik orang, tak boleh. Jadi kata Imam Al-Ghazali, itu min a'zamil uyub, besar itu, aib yang besar. Jadi nampak orang yang memiliki aib atau tidaknya dari mana? Dari tengok gaya dia. Kalau dia sering membentak-bentak orang, sering dia menghardik orang, berarti dia ni punya aib besar itu. Itu kata Imam Ghazali. Dia sering membuka aib orang, kemudian dia sering membentak-bentak orang, bahawa dirinya pun banyak aib. Kemudian yang keempat, jagalah lidahmu daripada berdebat dan berbantah-bantah. Maksudnya berhujah. Berdebat, berbantah, berhujah. Kenapa? Munakasyah begitu juga. Munakasyah ni saling berbantah dalil, dibuat dalil oleh orang, kita buat pula. Berdebatlah munakasyah. Pada berbicara, berkata-kata, jangan hindarkan itu. Fadzalika fihi iza lil mukhatab, karena itu akan menyakiti pihak lawan. Jadi kalau awak berdebat dengan kawan, itu kadang kawan tersinggung dengan kita. Walaupun kadang dalil kita benar kadang, tapi kawan tadi sudah terbiasa dengan mengamalkan itu, dia akan merasa tersinggung, dia akan tersakiti. Kadang keluar bahasa kita, bongak malah lama mengaji itu je tentu dah baru kata kita. Kan tersinggung dia tu. Jadi dihindarkan. Memang dalam masalah ini Imam Ghazali menjelaskan sebisa mungkin hindarkan perdebatan, sebisa mungkin. Tapi ada perdebatan yang mesti harus dianjurkan. Mana perdebatan dianjurkan? Perdebatan untuk menegakkan yang hak.
Maka seperti yang dilakukan oleh gurunya Imam Hanafi ketika berdebat dengan Dahri. Di dalam kitab Fathul Majid disebutkan itu, ketika berdebat dengan Dahri. Dahri ni seorang ulama besar. Banyak orang dibunuh Dahri. Seluruh orang ulama-ulama yang kalah, dia itu aturan berdebat dengan Dahri. Setiap yang kalah dibunuh oleh Dahri. Setiap yang kalah harus dibunuh. Itu aturan. Jadi kalau mau debat dengan Dahri, nanti kalah dibunuh ya, kata Dahri. Semua ulama kalah dibunuh. Kalah dibunuh. Oh, hebat dulu. Jadi kalau berlaku lah, itulah banyak kan dibunuh Wahabi itu. Karena kalah terus dia. K. Idris Ramli santai aja menjawab dia. Santai. K. Idris Ramli itu luar biasa. Santai dia menjawab. Dalilnya pas dan susah untuk terbantahkan. Jadi di zaman Dahri setiap berdebat kalah. Imam Abi Hanifah ni menemani gurunya. Gurunya yang akan berdebat dengan Dahri. Imam Abi Hanifah kecil ketika itu. Masih membawa sendal gurunya. Jadi ketika gurunya masuk ke dalam ruangan itu, Abi Hanifah lah yang membawakan sendal gurunya. Jadi kata Abi Hanifah, guru izin daripada guru yang berdebat dengan Dahri ini, biarlah saya saja yang berdebat. Nah, ini yang dibolehkan berdebat untuk menegakkan yang hak. Ini dia. Biarlah saya saja guru, kata Imam Abi Hanifah. Kecil waktu timah. Kata guru, engkau kecil. Nanti engkau kalah, engkau akan dibunuh. Engkau akan disembelih saja oleh Dahri. Memang itu dulu patokannya begitu saja. Dulu cara biarlah guru, tidak apa-apa. Aku menang insya-Allah. Yang hak itu akan menang, kata Abi Hanifah. Al-haqqu, apa dikatakan di dalam hadis itu, bahwa yang hak itu akan menang dan hak itu yang akan diikut. Biar aku ya guru, izinkan aku. Imam Abi Hanifah sambil membawa daripada sendal gurunya untuk berdebat dengan Dahri. Di antara pertanyaan Dahri, kata Dahri, sepele, engkau kecil, takkan bisa engkau menjawab pertanyaanku, kata Dahri. Kata Abi Hanifah, aku walaupun kecil tapi isi kepalaku lebih besar daripada isi kepalamu. Dalam arti kata, dan kau lebih cerdik daripada Wang Lei, katanya. Aku akan bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan engkau, Dahri. Sampaikanlah apa pertanyaan engkau. Kata Dahri, apa sebelum Allah dan apa setelah Allah? Dahri ini gawat dia pertanyaannya. Maka kalau dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, jangan terlampau berlebihan. Ini Wahabi ini saya tengok dah terlampau berlebihan dia ini. Sampai mengatakan Allah duduk di ars, di kursi. Memang duduk di kursi, kata dia. Kan kurang ajar dia ini. Memang duduk di kursi itu dipandang memang seperti itu kursi. Kan bahaya dia. Jadi sama mereka dengan mengatakan, kalau ada orang yang tak meyakini Allah itu tak ada tempat, maka dia tidak akan bertuhan dia, kan? Padahal jelas Allah tu ada, tapi tidak berhajat kepada tempat. Yang berhajat kepada tempat tu makhluk. Kalau Allah berhajat kepada tempat, mana yang lebih tua Allah daripada tempat? Kan kacau jadinya. Jadi Dahri ini, apa sebelum Allah dan apa setelah Allah, kata si Dahri. Dahri ini pertanyaannya dahsyat ini. Apa sebelum Allah, apa setelah Allah? Jawabannya pun dari si Dahri ini pakai akal. Jawabannya pun pakai akal. Kata Imam Abi Hanifah, irfa' yadak, angkat tangan engkau. Diangkat oleh si Dahri tangannya. Kata Imam Abi Hanifah, apa sebelum jari jempolmu dan apa setelah jari kelingkingmu? Sebelum jempol apa? Tak ada. Loh, kok antum ragu pula? Takut antum dengan Dahri. Belum ada Dahri, takut. Sebelum jari jempol apa? Tak ada. Setelah jari kelingking? Juga tak ada. Begitulah keadaannya Allah. Tidak ada sebelumnya Allah, tidak ada setelahnya Allah. Begitu. Tanya pertanyaan yang kedua. Akhirnya Dahri kalah. Kata Dahri yang kedua, di manakah Allah? Di manakah Allah? Di manakah Allah, kata si Dahri ketika itu. Jadi ketika itu pas ada minuman, ada syai, ada teh di hadapan si Dahri. Ya kayak gini lah, ni apa ini? Susu kurma. Jadi susu kurma ni. Jadi kata Imam Abi Hanifah, isyrab syai, minum, tolong minum syai itu, minum. Jadi kata Imam Hanafi, coba engkau sampaikan kepada saya di mana letak manisnya. Coba di mana letak manisnya? Seperti apa manisnya? Coba sampaikan. Seperti apa? Ceritakan. Di mana letaknya? Pisahkan. Bisa tak dia memisahkan manis itu dengan teh tadi itu? Bisa tak dia misah? Seperti itu pula lah keadaan Allah. Jadi tidak ada berujuk kepada tempat sedikit pun. Itu baru rasa, diumpamakan kepada rasa.
Belum lagi pertanyaannya apa kerja Allah. Pokoknya ada 4 pertanyaan ketika itu. Keempat-empatnya Imam Abi Hanifah selesai menjawabnya. Maka Imam Abi Hanifah itu disebut dengan Imamul A'zam. Imamul A'zam karena di sisi usia memang beliau lebih tua dibandingkan Imam Maliki. Imamul A'zam karena Imam Abi Hanifah banyak membuat orang-orang sekuler ketika itu bertaubat. Cerdas sekuler dulu pada sekuler kini. Sekuler kini itu terlampau bongak dulu. Lebih parah dulu lagi cerdasnya. Tengok Imam Dahri. Akal memang dia mainkan. Teman-teman liberal sekarang ni bukan apa lagi. Ini masih baru sarok-sarok kuaci lah gitu. Dulu lebih parah lagi sekuler-sekuler dulu. Liberal dulu bisa tobat oleh Imam Al-Ghazali. Bisa tobat oleh Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Maka Imam Ghazali walaupun beliau orang sufi yang katanya lemah dalam bidang hadis, tapi berapa banyak orang-orang sekuler yang dibuat taubat, orang-orang liberal taubat di bawah tangannya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Itu dia. Jadi kata Imam Al-Ghazali, berdebat sebisa mungkin dihindarkan. Kenapa? Karena akan merusak dan menyakiti kepada lawan kita tadi. Lawan maksudnya kepada orang yang mukhatab kita tadi. Maka jauhi. Wa tajhilul lahu, dan kita akan menganggap orang lebih bodoh daripada kita. Kalau sudah berdebat orang tu bodoh aja dengan kita. Kemudian kita akan keluar bahasa cacian dan hinaan. Kita meremehkan orang. Itu ya. Kalau berdebat jangan kita apa pula lagi merasa diri kita lebih rendah daripada orang. Tak, pasti kita akan menyombongkan diri sedikit dan menganggap orang lemah. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Akhirnya sombong. Wa fi sana'u ala nafsi, banyak memuji diri kita sendiri. Dan kau lama kau lihat Timur Tengah hebat kau. Memuji diri lebih banyak. Wa tazkiyah, kemudian membersihkan diri, kemudian lebih mengatakan diri kita lebih cerdas dibandingkan orang. Itu yang tak boleh. Maka oleh karena itu, disitulah bahawa hendaklah seseorang untuk menjauhi daripada jidal atau berdebat. Dah jam berapa? Masih ada waktu. Dia PPKM sampai berapa? Jam berapa baru mulai start dia? 10 masih bisa lah, InsyaAllah. Jadi fa innaka la tumari safi, maka oleh karena itu Imam Ghazali mengingatkan, jangan engkau berdebat dengan si safih. Safih ni orang bodoh. Jangan berdebat dengan orang bodoh. Maka kata beliau, berdebat dengan orang yang bodoh tidak akan berjumpa oleh engkau akan suatu kebaikan kecuali engkau akan merasa sakit. Maka tengok dulu kawan berdebat waktu tadi, seukuran tak dengan kita. Tapi kalau tidak, kalau 2 hadis yang dia hafal kullu bid'atin dhalalah itu ke itu aja, nyancak je berdebat di baca tu lagi. Makanya sebelum berdebat tanya dulu, Ustaz ada berapa hadis yang hafal Ustaz? Tanyakan dulu. Karena nanti takutnya ketika berdebat tak diamalkan oleh Nabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Habis itu je diulang dia balik. Itu diulang balik. Berarti berdebat dengan orang bodoh kita. Tapi kalau dia agak menguasai 100 atau 200 hadis, itu okey-okey saja ya. Tapi kalau sedikit-sedikit tak diamalkan oleh Rasulullah, sebagaimana Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tiba kasus cik lain, itu je hadis yang dibaca. Itu hadis itu yang baca ini. Maka kata kawan kami, itu passwordnya tu katanya. Itu passwordnya. Jadi kalau nampak dia ceramah, itu mukaddimahnya. Berarti itu ustaz itu tu. Jadi ketika saya khutbah, itu pula saya baca dalam khutbah saya, dikira pula oleh dia saya ni bagian dari dia. Password. Jadi kata dia, mantap ni khatibnya, mantap ni. Rupa di pas pertengahan khatib, wah boy kena bantai. Jadi ada mereka yang, ni mantap ni kata dia. Ini sama dengan kita ni khatib ni salaf ni. Dia kan salaf ni. Salaf ubek kata-katal. Salaf ubek kata-katal. Ni kita ni ustaz ni khatibnya salaf ni rupanya pas di pertengahan khutbah pakai Sayyidina rupa ndak jadi ni kata dia. Jadi ada yang komentar ke saya, Ustaz, itu kan mukaddimah yang sering dibaca oleh Wahabi, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadin Sayyidina Muhammad. Kenapa itu Ustaz baca Ustaz? Itu kan punya mereka. Ndak, itu punyanya Rasulullah, punyanya Nabi Muhammad.
Itu kan biasanya mereka yang baca, justru mereka biasa membaca, kita baca pula. Biar mereka duduk enak, santai mereka mendengarkan khutbah, walaupun di pertengahan khutbah kena bantai. Jadi khusyuk mereka awalnya. Mantap. Tengoklah antum muqaddimah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadiyin sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kan hadis mereka itu tu. Mantap ni, rupanya tiba di tengah-tengah khutbah kena hajar mereka. Itulah. Jadi punya mereka sekali-sekali kita pakai juga, tapi untuk menghantam mereka, begitu dia. Jadi kalau dengan orang bodoh, si safi, hindarkan berdebat, hindarkan. Begitu juga kita di sehari-hari kita tengok kawan tadi, kadang ada yang memang agak agak egonya saja, dia tak bisa menerima kebenaran, tak usah debat dengan dia, rusak kita nanti dibuatnya. Setelah kita berpisah daripada dia, rusak nanti, kita pun rusak, dia pun rusak. Lebih bagus kita hindarkan. Dan berdebat, jangan engkau berdebat dengan orang alim kecuali akan membuat engkau bertambah segan. Dengan orang bertambah benci, bertambah jauh, begitu dia. Kalau dengan orang yang santun, kita akan bertambah jauh, ya, karena kita segan lagi berjumpa dengan dia. Setiap jumpa dia agak santun dengan kita. Tadi wala bakar-bakar orang jadinya, tu segan wala kan. Hindarkan itu. Wa yakin alaika, dan akan merasa dendam engkau di hati engkau. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man taraka, siapa yang meninggalkan jidal, meninggalkan perdebatan, wa huwa mubtil, walaupun dia yang salah, banallahu baitan fil jannah, Allah bangunkan rumah untuknya di surga. Dia jelas salah, kita salah kita, tapi kita tinggalkan perdebatan tu, tak mau kita untuk berdebat, maka Allah bangunkan rumah untuk kita di surga. Wa raddal jannah, kemudian Allah sediakan tempat bagi dia daripada surga. Wa man taraka, dan siapa yang meninggalkan perdebatan, wa huwa muhaqqun, dan dia orang yang benar, dia benar, tapi dia tetap mengalah, dia tinggalkan perdebatan itu, banallahu baitan fil a'lal jannah, Allah bangunkan rumah untuknya di atas surga. Ada pula lagi di atas surga itu dia. Yang maksudnya di atas surga dari surga yang pertama tadi, surga yang kedua di atas surga yang pertama. Wala yanbaghi, dan tidak sewajarnya bagi seseorang bahwa dia menghardik atau menyepelekan saudaranya, atau mengolok-olokkan saudaranya, atau engkau mengolok-olokkan engkau akan syaitan. Seperti engkau berkata azharal haq, engkau adalah hak, lawan olehmu akan syaitan, hinakan olehmu akan syaitan, karena syaitan itu memang akan hina dia selama-lamanya. Jadi ketika kita kepada kawan, hancak engkau lawan nyonya setan tu, kata kita ke kawan tu, tak elok itu tu. Dan kata kita kepada teman kita, ini tu syaitan tu, hajar aja lah, taruh itu, nak apa tu dah, katanya. Syaitan tu harus kita basmi, kata dia. Maka itu tidak dibolehkan. Fala takun taqhataka lisyaitan, dan jangan engkau sampai menjadi bahan tertawa daripada syaitan, karena engkau telah mengikuti daripada hawa nafsumu bitariqin nasihatil khafiyah la bitariqil mumarah. Jadi kita ni hendaklah sesama kita saling menasihati dalam ketaatan kepada Allah, tidak untuk saling caci mencaci di antara kita. Hadza wabillahi at-taufik. Jadi kesimpulan kajian kita dianjurkan untuk menjaga lidah daripada menghina orang, daripada membuka aib orang, daripada berdebat, daripada menghina orang, dan kita hendaklah saling menasihati agar terjaga daripada lidah kita. Wallahu a'lam.